Tracking target, range closing on the logistics vessel. All Kegagalan total perundingan damai di Islam Abad Pakistan menjadi lonceng kematian bagi stabilitas maritim dunia. Donald Trump yang merasa dipermalukan oleh keteguhan delegasi Iran segera meninggalkan meja perundingan dengan amarah yang meluap. Hanya dalam hitungan jam setelah pesawat kepresidenan lepas landas, perintah eksekutif langsung dikirimkan ke markas besar Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika untuk melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz. Kebijakan nekat ini diambil sebagai respon atas tindakan Iran yang sebelumnya sempat menutup selat tersebut secara sepihak. Washington berambisi untuk memutus urat nadi pendanaan militer Iran dengan menghentikan setiap tetes ekspor minyak dari pelabuhan-pelabuhan Persia. Strategi Iron Gate ini dirancang untuk mencekik ekonomi Teheran hingga mereka tidak lagi memiliki kapasitas untuk membiayai operasi militer mereka di kawasan. Namun langkah ini justru menjadi provokasi paling berdarah di abad modern. Di bawah bayang-bayang kegagalan diplomasi, armada kelima Amerika Serikat mulai bergerak dari pangkalan mereka di Bahrain, membawa mesin-mesin perang raksasa menuju titik sempit yang akan segera berubah menjadi kawah api, paling mengerikan bagi sejarah Angkatan Laut Barat. Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz bukanlah sekedar gertakan diplomatik, melainkan operasi militer berskala masif yang melibatkan kapal induk, kapal perusak kelas Arleigh, dan puluhan kapal pengangkut bantuan militer. Pentagon mengerahkan seluruh sumber daya maritimnya untuk memastikan tidak ada satu kapal tanker yang bisa keluar dari perairan Iran. Tujuan utamanya sangat jelas, melumpuhkan pendapatan devisa Teheran agar mesin perang mereka mati karena kekurangan dana. Trump meyakini bahwa dengan menguasai selat tersebut, ia bisa mendikte syarat-syarat perdamaian baru yang sepenuhnya menguntungkan Barat. Di pusat komando Pentagon, para jenderal memantau pergerakan armada mereka melalui citra satelit resolusi tinggi, meyakini bahwa kehadiran kapal induk bertenaga nuklir akan menciutkan nyali para pejuang di Teheran. Namun mereka lupa bahwa Selat Hormuz adalah halaman rumah bagi Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Iran memandang blokade ini sebagai tindakan perang terbuka yang mengancam eksistensi bangsa mereka. Di sepanjang pesisir pegunungan yang terjal, moncong-moncong rudal anti kapal jarak jauh mulai keluar dari bunker, bawah tanah yang tahan ledakan nuklir. Iran telah menyiapkan sambutan yang akan merobek setiap inci baja kapal perang Amerika yang berani menutup pintu rezeki mereka di perairan Teluk. Pukul 8 pagi tepat,
eselon depan kapal perusak Amerika Serikat mulai mengambil posisi di titik tersempit, Selat Hormuz tepat, di lepas pantai Musandam. Kapal-kapal ini menyiarkan peringatan keras agar seluruh lalu lintas maritim Iran berhenti atau akan dihancurkan. Tindakan ini merupakan pelanggaran kedaulatan yang paling nyata bagi Teheran. Respon Iran tidak datang melalui saluran diplomatik, melainkan melalui deteksi radar pasif yang mengunci setiap koordinat kapal perang Amerika. Iran tidak menahan diri sedikit, Pak. Pemimpin tertinggi militer IRGC memberikan otoritas penuh untuk melancarkan operasi Badai Teluk. Begitu kapal-kapal Amerika mulai menjatuhkan barikade elektronik, Iran segera meluncurkan salvo pertama rudal anti kapal balistik, Khalifars dan Fateh 110. Rudal-rudal ini meluncur dengan lintasan balistik yang curam menembus kecepatan hipersonik saat memasuki atmosfer bawah. Sistem pertahanan Aegis milik Amerika mencoba merespon. Namun jumlah rudal yang datang melebihi kapasitas kalkulasi komputer tembak mereka. Ledakan pertama mengguncang permukaan laut saat hulu ledak Iran menghantam tepat di bagian dek. Persenjataan kapal perusak air Serikat menciptakan bola api raksasa yang merobek lambung baja kapal tersebut seolah-olah hanya terbuat dari perkamen tipis di tengah hari yang benderang. Kehancuran kapal perusak pertama Amerika di Selat Hormuz mengirimkan gelombang kejut ke seluruh rantai komando Pentagon. Belum sempat mereka melakukan reorganisasi pertahanan, Iran melepaskan gelombang kedua, yang terdiri dari ratusan drone bunuh diri syahid dan rudal jelajah Nor, yang terbang hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Taktik serangan saturasi ini membuat sensor radar Amerika kebingungan. Layar monitor mereka dipenuhi oleh ribuan titik merah yang datang dari segala arah. Kapal induk USS Gerald R. Ford yang diagungkan Trump menjadi target utama serangan ini. Meskipun dilindungi oleh grup tempur yang rapat, satu rudal jelajah Iran berhasil menembus celah pertahanan dan menghantam bagian hanggar pesawat di bawah dek penerbangan. Ledakan tersebut memicu kebakaran hebat pada jet-jet tempur F-35 yang sedang bersiap untuk lepas landas. Suara dentuman ledakan beruntun terdengar hingga ke pesisir Oman. Sementara asap hitam pekat mulai membumbung tinggi menutupi cakrawala. Iran telah membuktikan bahwa blokade Amerika hanyalah sebuah jebakan maut bagi armada barat. Martabat Angkatan Laut Amerika Serikat dicabik-cabik dalam hitungan menit oleh keberanian dan ketepatan rudal-rudal Iran yang tidak mengenal kata kompromi di tengah jalur maritim paling vital di planet ini. Israel sebagai sekutu utama Amerika Serikat mencoba melakukan intervensi dengan mengirimkan skadron jet tempur siluman dan kapal selam kelas Dolphin guna membantu memecah konsentrasi pertahanan Iran. Namun gerak-gerik mereka telah dipantau secara ketat oleh sistem radar resonans NE milik Iran yang memiliki jangkauan hingga ribuan kilometer. Begitu kapal selam Israel mencoba mendekati Selat Hormuz untuk meluncurkan rudal jelajah, Iran segera melepaskan torpedo superkavitasi Hud dari kapal selam kelas Fateh mereka. Ledakan bawah air yang masif menghancurkan struktur lambung kapal selam Israel dalam sekejap menewaskan seluruh kru elit di dalamnya, sebelum mereka sempat melepaskan satu tembakan. Di udara, Z-jet tempur Israel yang mencoba melakukan pengalihan serangan justru terjebak dalam kunci sistem pertahanan udara. Bafar 373. Israel benar-benar tidak berkutik. Setiap jengkal pergerakan mereka dibalas dengan pemusnahan fisik yang brutal. Keunggulan teknologi yang selama ini mereka banggakan lumat di hadapan strategi peperangan asimetris Iran yang sangat matang. Langit di atas selat kini menjadi pemakaman bagi setiap aset yang mencoba mendukung blokade Amerika.
Israel terpaksa menarik mundur sisa armada udara mereka setelah menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan badai baja yang tidak akan bisa mereka bendung. Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz kini secara resmi berubah menjadi kiamat maritim bagi armada kelima ASEK. Kapal-kapal bantuan militer yang mengangkut amunisi dan bahan bakar menjadi target empuk bagi rudal-rudal kader Iran yang diluncurkan dari truk-truk penembak di daratan. Ledakan demi ledakan menghancurkan kapal-kapal logistik ini menciptakan tumbahan minyak dan api yang membara di atas permukaan air. Trump di Washington menerima laporan mengenai tenggelamnya puluhan aset berharga negaranya dalam waktu singkat. Ambisinya untuk memutus pendanaan militer Iran justru berakhir dengan hancurnya triliunan dolar aset militer Amerika sendiri. Para pela Amerika yang selamat terlihat melompat ke laut di antara puing-puing kapal yang terbakar, mencoba menghindari ledakan sekunder dari gudang amunisi kapal yang meledak hebat. Iran tidak memberikan ruang untuk evakuasi. Mereka terus menghujani area blokade dengan artileri roket jarak jauh untuk memastikan tidak ada satuun kapal musuh yang tetap mengapung. Pemandangan di Selat Hormuz sangat mengerikan. Rongsokan kapal perang yang diagungkan dunia kini hanya menjadi tumpukan besi tua yang tenggelam perlahan. Kebijakan blokade Trump telah menjadi nisan bagi pengaruh militer Amerika di Timur Tengah dalam satu hari pertempuran yang paling berdarah. Pukul 10 pagi, seluruh lini blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dinyatakan hancur total fungsional. Kapal-kapal perang yang masih memiliki daya gerak mencoba melarikan diri ke arah Teluk Oman. Namun Iran telah menempatkan kapal selam kelas Gadir yang meletakkan ranjau laut pintar di seluruh jalur pelarian. Beberapa kapal perusak AEK Serikat meledak hebat setelah melindas ranjau-ranjau ini, memutus harapan mereka untuk menyelamatkan diri. Iran benar-benar menguasai setiap jengkal wilayah tersebut, baik di atas maupun di bawah permukaan air. Israel yang tadinya bersemangat membantu kini hanya bisa memantau dengan ngeri melalui layar radar mereka yang terus kehilangan sinyal sekutu. Upaya Israel untuk mengirimkan drone pengintai jarak jauh juga gagal total setelah frekuensi kendali mereka disabotase oleh unit peperangan elektronik Iran yang menggunakan teknologi pengacak Rusia. Seluruh wilayah Teluk kini menjadi zona maut bagi siapapun yang bersekutu dengan Washington. Trump menghadapi kiamat politik di dalam negeri saat angka kematian pelaut Amerika secara resmi dirilis. Hasratnya untuk menjepit Iran secara ekonomi telah berbalik menjadi bencana militer terdahsyat dalam sejarah Amerika. Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali penuh Iran dengan api yang masih melalap sisa-sisa kapal perang Paman Sam sebagai bukti abadi atas runtuhnya supremasi Barat di daratan Persia. Dampak dari hancurnya blokade Amerika di Selat Hormuz segera merambat ke pasar energi global. Harga minyak dunia meroket hingga ke level yang tidak terbayangkan dalam hitungan jam setelah berita tenggelamnya kapal induk ASE tersebar luas. Blokade yang awalnya bertujuan untuk memutus pendanaan Iran kini justru mencekik ekonomi Barat secara keseluruhan. Di Washington, Trump mulai menghadapi pemberontakan dari dalam kabinetnya sendiri. Namun, hasratnya untuk tidak terlihat kalah membuatnya tetap memerintahkan serangan udara balasan dari pangkalan di luar kawasan. Namun, Iran telah mengantisipasi hal ini dengan menempatkan sistem rudal anti pesawat di seluruh wilayah pesisir. Setiap jet tempur Amerika yang mencoba mendekati wilayah udara Iran langsung dihantam oleh rudal Sayad 4, meledak di angkasa sebelum sempat melepaskan satun bom.
Iran telah menciptakan perisai udara yang tidak tertembus. Israel yang melihat kehancuran sekutunya mulai melakukan mobilisasi darurat di perbatasan mereka sendiri. Menyadari bahwa serangan Iran tidak akan berhenti di Selat Hormuz, suasana di Tel Aviv sangat mencekam. Pusat-pusat ekonomi mulai lumpuh karena ketidakpastian keamanan global. Indonesia, Rusia, dan China melalui jalur diplomatik mengutuk tindakan nekat Trump memperburuk isolasi internasional terhadap Amerika Serikat yang kini sedang meratapi jasad-jasad pelautnya di tengah laut yang membara. Unit intelijen Iran merilis rekaman video dari drone mereka yang memperlihatkan bangkai kapal perang Amerika yang terbelah dua di dasar laut dangkal Selat Hormuz. Rekaman ini disiarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk perang urat saraf yang menghancurkan mental musuh. Iran menyatakan bahwa blokade Amerika telah resmi gagal dan Selat Hormuz kini berada di bawah kedaulatan mutlak pedang Persia. Israel mencoba melakukan langkah putus asa dengan meluncurkan rudal balistik dari wilayah mereka sendiri ke arah pangkalan rudal Iran. Namun, rudal-rudal tersebut berhasil diintersep seluruhnya oleh sistem Kordat 15 sebelum sempat memasuki ruang udara Iran. Kegagalan Israel untuk memberikan dukungan yang berarti membuat posisi Amerika semakin sulit di medan tempur. Ketegangan meningkat di pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah lainnya seperti di Qatar dan Arab Saudi. Karena mereka menyadari bahwa rudal Iran bisa menjangkau mereka kapan saja. Iran telah membuktikan bahwa mereka bukan lagi negara yang bisa ditekan dengan kehadiran kapal perang. Mereka mengambil sensor radar dan perangkat komunikasi canggih dari puing-puing kapal perusak kelas Arleigh untuk dipelajari lebih lanjut. Ini adalah kerugian intelijen terbesar bagi Pentagon. Rahasia teknologi militer tercanggih mereka kini berada di tangan teknisi siber Iran. Di Israel, kepanikan massa mulai terjadi setelah berita kekalahan telak Angkatan Laut Amerika tersebar. Warga di Tel Aviv mulai memadati pasar dan stasiun pengisian bahan bakar karena takut akan kelangkaan pasokan akibat perang yang meluas. Israel menyadari bahwa tanpa perlindungan maritim Amerika di Selat Hormuz, jalur perdagangan mereka juga terancam lumpuh total. Iran terus mempertahankan tekanan dengan meluncurkan drone pengintai di atas wilayah-wilayah strategis musuh, memberikan peringatan bahwa serangan berikutnya bisa terjadi di mana saja. Trump di Washington mencoba mencari kambing hitam atas kegagalan ini. Namun, dunia tahu bahwa ambisi butanya yang telah membawa pasukannya ke liang lahat maritim. Kehancuran ini meruntuhkan mitos kekuatan laut tak terkalahkan Amerika Serikat dalam satu hari pertempuran yang sangat brutal dan efisien di bawah matahari yang membakar aspal dan baja. Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pengiriman armada bantuan baru dari pangkalan di Samudra Hindia. Namun, Iran segera merespons dengan meluncurkan rudal balistik antar benua Sejil ke perairan terbuka sebagai gertakan fisik. Pesan Iran sangat jelas. Jika Amerika terus mengirimkan bantuan militer, target berikutnya bukan lagi kapal perang, melainkan pangkalan-pangkalan pusat mereka di daratan Amerika atau Eropa. Ancaman nuklir bayangan ini membuat Pentagon terpaksa menunda pengiriman armada bantuan tersebut. Israel kini benar-benar merasa ditinggalkan. Sekutu utama mereka tidak lagi memiliki daya tawar di hadapan rudal-rudal hipersonik Iran. Martabat militer Israel dicabik-cabik saat mereka melihat kapal-kapal mereka yang dikirim untuk memblokade harus mundur dengan kondisi lambung yang rusak parah akibat hantaman drone bunuh diri. Iran telah membuktikan bahwa mereka menguasai seluruh spektrum peperangan, mulai dari serangan siber hingga hantaman kinetik di laut dalam.
Kondisi di Selat Hormuz kini sunyi dari deru mesin kapal barat. Yang terdengar hanyalah suara deburan ombak yang membawa sisa-sisa pelampung keselamatan dan helm prajurit Amerika ke pantai Iran sebagai barang rampasan perang yang sangat menghina bagi sang agresor. Pukul 4 sore, laporan mengenai kerugian personel Amerika Serikat mencapai angka ribuan orang yang dinyatakan hilang atau gugur di Selat Hormuz. Ini adalah bencana militer dengan jumlah korban jiwa terbanyak bagi Angkatan Laut Amerika sejak Perang Dunia II. Trump menghadapi krisis kepemimpinan yang sangat parah. Protes besar-besaran mulai meledak di Washington, menuntut penghentian perang segera. Namun di dalam bunker Israel, para jenderal tetap mendesak Amerika untuk melakukan serangan balasan nuklir taktis guna menghancurkan pusat industri rudal Iran. Kegilaan strategis ini menunjukkan betapa putus asanya Israel melihat kekuatan militer mereka dan sekutunya dilumat oleh Iran. Iran menanggapi tekanan nuklir tersebut dengan menyiarkan gambar-gambar silo rudal mereka yang sudah berada dalam posisi siap luncur ke arah Tel Aviv. Langit di atas Timur Tengah kini dipenuhi oleh ketegangan apokaliptik. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi damai setelah darah ribuan pelaut Amerika membasahi air Teluk. Blokade ekonomi yang awalnya dirancang Trump kini telah berbalik menjadi blokade fisik bagi sisa-sisa pengaruh Amerika di dunia internasional. Iran telah berdiri sebagai tembok baja yang tidak tergoyahkan, menjaga pintu gerbang energi dunia dengan laras rudal yang siap menghancurkan siapapun yang berani mencoba mengulangi kesalahan serupa. Mengakibatkan sisa-sisa kapal Amerika yang mencoba melarikan diri kehilangan arah navigasi. Beberapa kapal bantuan militer akhirnya saling bertabrakan atau menabrak karang tajam di sekitar pulau-pulau kecil Iran. Kekacauan logistik ini memperparah penderitaan militer Amerika yang sudah hancur lebur. Iran menggunakan kesempatan ini untuk mengirimkan tim khusus dari kapal selam kelas Nahang untuk menawan beberapa personel penting militer Amerika Serikat yang terapung di laut. Ini adalah kemenangan intelijen dan taktis yang paripurna. Israel benar-benar tidak berkutik. Upaya mereka untuk melakukan peretasan balik terhadap sistem radar Iran gagal total karena enkripsi Iran telah diperkuat oleh bantuan teknisi siber dari Rusia dan Cina. Dunia menyaksikan dengan ngeri betapa Amerika Serikat telah kehilangan kendali total atas domain maritim dan elektromagnetik di Timur Tengah. Trump seolah tercekik oleh kata-katanya sendiri. Rencananya untuk memutus pendanaan militer Iran justru telah melahirkan kekuatan militer baru yang jauh lebih berbahaya dan solid di daratan Persia. Selat Hormuz kini resmi menjadi kawah nisan bagi ambisi penjajahan ekonomi Barat di sore hari yang panas dan penuh dengan aroma kekalahan bagi sang agresor. Pukul 3 sore. Asap hitam dari kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford masih terlihat mengepul luas menutupi sinar matahari di atas perairan Teluk. Kapal raksasa itu kini hanyalah cangkang baja yang sedang sekarat. Perlahan-lahan ditarik ke laut dalam oleh gravitasi bumi setelah hulu ledak Iran menghancurkan integritas struktural di bawah garis air. Ini adalah momen paling menghina bagi simbol kekuasaan Amerika. Di Tel Aviv, sisa-sisa infrastruktur militer Israel mulai dihujani roket dari arah utara dan timur sebagai bentuk dukungan terhadap kemenangan Iran di laut. Israel terjepit dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa perlindungan Amerika tidak lagi memiliki nilai operasional. Keberanian Iran telah membakar semangat seluruh faksi perlawanan di kawasan untuk melakukan serangan serentak ke wilayah pendudukan. Trump di Washington mulai berbicara tentang perdamaian melalui kekuatan. Namun, suaranya hanya terdengar seperti renyekan di tengah laporan kehancuran total pasukannya. Iran telah membuktikan bahwa mereka bukan lagi pion di papan catur global, melainkan pemain utama yang mampu menghancurkan seluruh rencana adidaya hanya dengan 1 hari pertempuran yang efisien. Selat Hormuz kini bersih dari kapal perang Amerika, menyisakan hanya air yang berminyak dan bangkai kapal yang menjadi bukti atas kebodohan diplomasi militer Barat. Iran mengeluarkan pengumuman resmi bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup bagi seluruh kapal yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel hingga waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan ini segera memicu kelumpuhan industri di berbagai belahan dunia Barat yang bergantung pada suplai energi dari Teluk.
Amerika Serikat kini berada di ambang krisis ekonomi terdahsyat, di mana harga kebutuhan pokok mulai meroket akibat biaya transportasi yang tidak terkendali. Strategi blokade Trump yang awalnya ditujukan kepada Iran, kini justru menjadi senjata yang menikam punggung rakyatnya sendiri. Israel menghadapi krisis yang sama parahnya. Mereka kehilangan pasokan bahan bakar militer yang sangat krusial untuk menggerakkan mesin perang mereka. Martabat militer musuh telah hancur lebur di hadapan ketegasan Teheran. Iran tetap pada posisinya, memantau setiap pergerakan musuh melalui jaringan radar yang kini mencakup seluruh wilayah Timur Tengah. Di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang tersisa di kawasan, para tentara mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman dari presisi rudal Iran. Kehancuran blokade di Selat telah menjadi katalisator bagi runtuhnya tatanan dunia lama yang didominasi oleh Washington di siang hari yang penuh dengan debu ledakan dan aroma mesu yang sangat pekat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kapal-kapal perang Rusia dan Cina mulai bergerak menuju Selat Hormuz atas undangan resmi dari Teheran untuk melakukan patroli perdamaian bersama. Kehadiran armada-armada raksasa dari timur ini secara resmi menutup ruang bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan ke wilayah laut Iran. Trump di Washington terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kalah secara militer melawan Iran, tetapi ia juga telah kehilangan seluruh kontrol geopolitik di kawasan tersebut. Israel benar-benar terpojok. Mereka tidak berani lagi mengirimkan satuan kapal atau pesawat ke arah timur karena takut akan menghadapi respons kolektif dari aliansi timur yang sangat kuat. Iran telah berhasil menciptakan tatanan keamanan baru yang berpusat pada kedaulatan regional. Kematian ribuan pelaut Amerika dan kehancuran triliunan dolar aset militer Zionis telah menjadi harga yang sangat mahal bagi sebuah kebijakan blokade yang bodoh. Selat Hormuz kini menjadi gerbang bagi era baru di mana pengaruh Barat telah lumat di bawah badai api dan rudal-rudal presisi Nusantara Persia. Pemandangan di sepanjang pantai Bandar Abbas dipenuhi oleh perayaan kemenangan rakyat Iran, sementara di Washington dan Tel Aviv hanya terdengar suara sirinan ambulans dan kepanikan yang tidak kunjung berhenti di sore hari yang semakin dingin bagi para agresor. Pukul 2 sore, kondisi di daratan Israel mulai memburuk setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik gelombang ketiga yang menargetkan pusat koordinasi intelijen Mossad. Serangan ini dilakukan sebagai pembalasan atas keterlibatan Israel dalam membantu blokade di Selat Hormuz. Gedung-gedung markas intelijen musuh runtuh berkeping-keping, dihantam hulu ledak penetrator Iran, mengubur hidup-hidup ratusan personel elit intelijen Zionis. Israel secara fungsional kini telah menjadi buta dan tuli. Mereka kehilangan kemampuan untuk memantau pergerakan pasukan Iran secara akurat. Trump di Washington menghadapi desakan pengunduran diri dari berbagai pihak karena kegagalannya yang telah membahayakan keselamatan seluruh kawasan. Amerika Serikat tidak lagi dianggap sebagai kekuatan stabilisator, melainkan sebagai sumber kekausan yang berhasil dijinakkan oleh kekuatan Iran. Kekalahan di Selat Hormuz telah merobek setiap inci kepercayaan diri militer Amerika. Iran tetap pada status siaga tempur tertinggi, memastikan tidak ada satuan celah bagi musuh untuk menarik napas atau melakukan reorganisasi. Peta kekuatan di Timur Tengah telah tertulis ulang dengan tinta darah. Para agresor yang lumat di tengah selat yang kini kembali sunyi dari kapal-kapal penjajah hanya bising oleh suara helikopter penyelamat Iran yang mencari sisa-sisa peralatan perang musuh untuk dihancurkan sepenuhnya. Laporan militer rahasia yang bocor menunjukkan bahwa sisa-sisa armada Amerika yang larikan diri ke Samudra Hindia mengalami kerusakan teknis yang sangat parah akibat serangan siber Iran. Sistem propulsi kapal-kapal tersebut telah dikunci oleh virus digital, membuat mereka terombang-ambing di tengah laut tanpa perlindungan. Trump telah mengirim tentaranya ke dalam kehancuran total di semua dimensi peperangan. Israel kini hanya bisa meratap di dalam bunker mereka, menanti keajaiban yang tidak akan pernah datang. Seluruh fasilitas energi di Tel Aviv telah padam total, dihantam rudal jelajah Iran, meninggalkan kota metropolitan tersebut dalam kegelapan di tengah sore yang mulai meredup bagi para agresor.
Iran telah menuntaskan tugas penghukumannya untuk hari ini dengan presisi yang sangat menakutkan bagi seluruh dunia barat.